Malam itu sunyi, angin seolah berhenti berembus. Tapi dari balik pekuburan desa, terdengar suara lirih, seperti tangisan. Tak ada seorang pun di sana. Namun, suara itu nyata. Dan sejak malam itu, hidup seorang pemuda berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, video ini bukan sekadar kisah horor. Ini adalah peringatan tentang kematian, tentang kehidupan setelah mati, tentang suara dari alam kubur yang membuat siapapun yang mendengarnya menggigil ketakutan. Kisah ini berasal dari seorang penjaga makam di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namanya Pak Ridwan. Sudah lebih dari 20 tahun ia menjaga makam. Ia hafal semua liang kubur, nama-nama yang terkubur di sana. Namun, ada satu malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam Jumat, sekitar pukul 11 malam. Pak Ridwan sedang berkeliling seperti biasa. Lampu Petromax kecil di tangannya menyala redup. Namun, langkahnya terhenti di depan satu pusara. Kuburan baru, dimakamkan 2 hari sebelumnya. Dari dalam tanah, terdengar suara tangis. Bukan tangisan biasa, tangisan itu lirih, seperti menahan sakit luar biasa. Suaranya mengaduh, minta tolong, merintih. Awalnya Pak Ridwan mengira itu halusinasi. Tapi semakin ia mendekat, suara itu semakin jelas. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi tubuh. Tapi ia tetap diam, mendengarkan. Lalu, suara itu menyebut satu nama. Nama yang dikenal Pak Ridwan. Nama almarhum yang dimakamkan di sana 2 hari lalu. Orang yang dimakamkan itu adalah seorang pria muda, usia 27 tahun. Masih kuat, masih sehat. Tapi meninggal mendadak karena kecelakaan motor. Warga bilang, hidupnya bebas, mabuk, main perempuan, suka memaki orang tua. Tak pernah salat, bahkan saat ibunya sakit keras, ia malah pergi ke tempat hiburan malam. Tapi tetap, sebagai muslim, ia dimakamkan secara Islam. Malam setelah mendengar suara itu, Pak Ridwan tak bisa tidur. Ia terus teringat suara tangisan dan rintihan itu. Lalu di malam ketiga, ia bermimpi. Dalam mimpinya, almarhum itu datang. Wajahnya pucat, tubuhnya terikat rantai besi. Matanya menangis darah. Ia berkata, "Pak, tolong, doakan saya, sakit sekali, gelap, panas, tolong Pak." Pak Ridwan terbangun dengan keringat deras. Hatinya bergetar. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka." Azab kubur bukan hal mistis. Itu nyata, disiksa dalam kesendirian, dalam gelap, dalam sesak. Disiksa karena dosa yang tidak disesali, karena hidup tanpa taubat. Bayangkan, jika kita mati dalam keadaan lupa Allah. Lalu di dalam kubur, tak ada amal baik yang menolong. Hanya siksa, hanya tangisan. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, jangan menunda taubat. Kematian bisa datang kapan saja. Kedua, jangan pernah remehkan dosa. Lidah yang suka menyakiti orang tua, tubuh yang digunakan untuk maksiat, semua akan dibalas. Ketiga, jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Bahkan jika kita masih muda, sehat, kaya, jika tidak ingat Allah, bisa saja kita menjadi orang yang menangis dari dalam kubur. Rasulullah mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang telah wafat. Salah satu doa terbaik adalah, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa afihi, wafu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sehatkan dia, dan maafkanlah dosanya. Mungkin mereka yang telah wafat sangat berharap kita mendoakan mereka. Jangan pelit, doakan orang tua kita, saudara kita, teman kita. Doakan bahkan orang yang tidak kita kenal, karena siapa tahu, nanti di alam barzakh, kita yang sangat membutuhkan doa orang lain. Sahabatku, jika video ini membuatmu merinding, ingat, bukan horornya yang penting, tapi peringatan yang dibawanya. Jika engkau masih hidup hari ini, itu bukan karena kuatmu, tapi karena Allah masih memberi kesempatan untuk berubah. Jika engkau masih bisa mendengar azan, itu tanda Allah belum menutup pintu taubatmu. Jangan tunggu sampai tangisanmu hanya terdengar dari dalam tanah. Jangan tunggu sampai tak ada yang bisa kau lakukan, selain menyesal di alam yang tak terlihat. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama berdoa. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur. Ampunilah dosa kami.
Berikan kami kematian yang husnul khatimah, dan jadikan kubur kami sebagai taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jika kisah ini membuatmu merenung, silakan tinggalkan komentar atau doa di bawah. Semoga jadi amal jariyah. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah Islami yang menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.